Orang barbar? Orang barbar gimana? Orang barbar pasti tidak berjunjungan. Ya. Orang yang nggak karu-karuan. Hmm. Pertanyaannya, siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Yesus. Jangan asbun, jawab menurut Quranmu. Yesus. Yesus kan diberikan kuasa. Dikuasa di bumi dan di Saya sorga. ulang ya, ke otakmu orang. Kalau ada Ya. otakmu ya, ulang. Hmm. Orang barbar, orang nggak karu-karuan, yang nggak ada aturannya, Hmm. pasti nggak ada junjungannya, Hmm. nggak ada majikannya. Hmm. Nah, pertanyaan saya, Hmm. siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Yesus. Kok Yesus? Loh, Gimana pula? kan Yesus mengatakan segala kuasa. Gak ada hubungan Muhammad sama Yesus. Loh, Yesus kan Tuhan kan? Yesus itu junjungan bagi Kristen. Terus? Jawab aja terus-terus. Mana nya? Oke, Tadi Yesus aku junjungan cerdas. bagi Kristen. Kau bilang Yesus junjungan bagi Kristen kan? Ya, Nah, Yesus sunat, kau sunat. Yesus bukan persoalan sunat makanya disebut Loh, junjungan. kan namanya junjungan itu harus kita Jawab ikuti dulu, nggak usah dulu junjungan lari. kita. Contoh Gini ku loh, masak, jelas dulu. sebentar, Kita bicara masak. terstruktur dulu. Sebentar ku terstruktur masak, dulu. sebentar. Nandar, jawab dulu Nandar. Sebentar. Kan kau kan pengen jawaban. Contoh, saya buat analogi dulu. Contoh, kayak Bang Nandar junjungan saya. Beliau tidak makan B2, saya tidak makan. Beliau bersunat, anak saya laki-laki juga bersunat. Beliau sholat, saya juga sholat. Itu namanya junjungan, panutan. Sebagai contoh. Oh, jadi- Nah, udah? Nah, nabimu kawin sama si Anu, maka si Nandar juga kawin harus sama si Anu gitu-gitu. Si Nandar kawin, kan si Nandar nggak kawin sama laki-laki. Muhammad kawin sama si Anu. Tunggu dulu, sebentar. Yesus tidak kawin, kenapa kalian kawin? Oh, makanya Yesus kejunjungan kan itu junjungan bukan persoalan kalian. itu. Yesus tidak kawin, kenapa kau kawin? Jadi kejunjungan bukan persoalan perbuatan yang dijunjung. Saya bertanya sekarang gini loh. Junjungan itu adalah orang yang kita jadikan sebagai panutan kita, sebagai contoh. Nah, Nabi Muhammad menikah, kami juga menikah. Nah, Yesus tidak kawin, kenapa kok kawin? Wow, kalau soal masalah dengarkan. Misalnya Nah. si Anwar adalah junjunganku, ya. Nah, si Anwar ini istrinya si Tuti. Karena si Anwar menikahi si Tuti, apakah saya harus menikahi si Tuti? Junjungan itu apa yang menjadi panutan sikap, sifat dan dan tindakan dia itu yang Junjungan adalah dengar seperti gini. Dia pemerintah, guru beri perintah yang diperintah itu. Guru itu menjadi contoh bagi muridnya. Jadi akhlak perilaku guru itu yang akan menjadi cerminan bagi murid-muridnya. Nah, begitupun juga baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Beliau menjadi suri tauladan bagi pengikutnya. Beliau bersolat, kami solat. Beliau tidak makan B2, kami tidak makan B2. Nah, sekarang saya tanya. Jadi Yesus tidak mengajarkan sunat. Junjungan bagi umat Kristen. Pertanyaan saya, Yesus tidak kawin, kenapa kau kawin? Yesus tidak mengajarkan untuk tidak kawin. Yesus kawin tidak? Yesus tidak mengajarkan untuk tidak kawin longor. Berarti Yesus mengajarkan kawin. Persoalan kejunjungan kami terhadap Yesus bukan persoalan kami tidak kawin. Tidak. Guru adalah junjungan. Ya, bukan Yesus berarti mengajarkan setiap kawin yang atau dilakukan tidak. guru adalah harus dilakukan murid. Ya, Yesus mengajarkan kawin atau tidak? Tidak.
Yesus tidak mengajarkan kawin. Karena Kenapa kalian kawin? terhadap Yesus, Siapa yang mengajarkan kalian kejunjungan kawin? kami terhadap Yesus bukan Abang. persoalan sunat, bukan Siapa persoalan yang kawin. mengajarkan kamu kawin? Yang pasti Nabi Siapa barbar yang adalah mengajarkan Nabi yang kau tidak kawin? berjunjungan. Saya bertanya, siapa yang mengajarkan kau kawin? Siapa yang mengajarkan saya kawin Ya? adalah itu adalah perintah penciptaan. Di mana pencipta membilangkan kau kawin? Algoritma daripada penciptaan. Siapa yang memerintahkan kau kawin? Tuhan mana? Bapaknya Yesus. Yesus punya bapa. Junjungannya Yesus. Yesus Junjungannya punya Yesus. bapa. Bapaknya Yesus Tuhan Yesus bukan. punya junjungan. Bapaknya Yesus Tuhan bukan. Yesus punya junjungan. Makanya bilang Bapakku yang di surga, itulah junjungannya Yesus. Tuhan atau bukan? Tuhan artinya junjungan sama Kristen. Nah, berarti Tuhan Jadi punya Yesus Tuhan. yang junjunganku, dia juga berjunjungan. Ya, jadi Tuhan punya Tuhan. Iya. Berapa Yesus yang Tuhanmu? junjunganku. Ya, berapa Tuhanmu? Semua yang menjabat di surga itu Berapa adalah pemimpinku Tuhanmu? atau junjunganku. Berapa Tidak Tuhanmu? terkira. Berapa Tidak Tuhanmu? terkira. Banyak kali. Berapa Tuhanmu? Banyak kali. Berarti kau banyak Tuhan. Ya. Jadi siapa yang kau sembah? Semua yang mulia, yang suci pasti saya hormati. Yang mulia, yang suci yang mana? Semua pejabat surga. Yang mana pejabat Dan surga? hanya Siapa para aja pejabat surga lah yang SWT. Hanya Siapa para pejabat surga yang Saya SWT. tanya siapa pejabat surga? Bapak pejabat surga. Semua siapa yang pejabat surga? Pertama, Yahweh, pemimpin para Jadi Allah. Tuhanmu banyak ya? Ya, pemimpin Yang para memerintah Allah. kau, Jadi yang semua memerintahkan kau pejabat kawin surga itu siapa? adalah. Ya, pertanyaan saya dijawab, siapakah junjungannya Nabi Muhammad? Jangan kelak orang. Yesus. Yesus tidak mengenal Muhammad. Tahu dari mana kau? Kau kenal Yesus? Sebab Muhammad adalah antikristus. Kau kenal Yesus? Ya. Bagaimana bentuk mukanya? Ya, bentuknya seperti saya. Gimana muka kau? Coba kau open cam. Nah, open cam. Open cam. Gimana bentuk muka kau? Buka maskernya. Oh, nggak bisa. Loh, emang Yesus pakai masker? Nah, Yesus pakai masker. Yesus seperti segambar dengan saya. Pakai Saya masker segambar tidak dengan Yesus? Pakai masker. Semua pejabat surga segambar dengan manusia. Yang pasti Yesus pakai kacamata. Jawab dulu pertanyaan saya, Nora. Ya, apa? Kalau jam Nabi dindingmu udah mati kalau tuh, jam Nabi setengah bukan tiga, Nabi nggak barbar, baterai. kalau Woi, Nabi jam dindingmu bukan tuh udah Nabi setengah barbar, tiga tuh, nggak siapakah sanggup beli junjungannya? Baterai harga 10.000 aja nggak sanggup kau. Siapakah junjungannya nabimu? Yesus. Yesus. Muhammad itu antikristus. Antikristus itu apa? Yang tidak berjunjungan kepada Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dialah penyesat dan antikristus. Barang siapa tidak mengaku Yesus sebagai junjungan atau sebagai Kristus, maka dia antikristus. Junjungan itu nabi apa Tuhan? Kristus artinya junjungan. Junjungan itu nabi atau Tuhan? Junjungan itu adalah segala sesuatu yang di atasku. Yang di atasmu apa? Plafon, Segala yang memerintahku, junjunganku. Nabiku adalah junjunganku. Jadi Yesus seorang Tuhan, artinya Yesus salah seorang junjunganku. Nabi Muhammad bukan antikristus, sebab Nabi Muhammad mengaku Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. Muhammad tidak berjunjungan kepada Yesus. Muhammad tidak mengakui Yesus seorang anak Allah. Muhammad tidak mengakui Yesus seorang Kristus. Oke, Yesus punya bapak siapa? Yahweh. Ibunya Yesus siapa? Maria.
Yang menghamili Maria Yahweh. Yesus tiba di dalam rahim Maria dari Roh Kudus. Nggak usah ketawa kau dalam kebodohanmu. Nggak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Siapa bapaknya Yesus? Yahweh. Ya. Siapa ibunya Yesus? Maria. Yang menghamili Bunda Maria Yahweh. Ya nggak masalah. Karena ya nggak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Nggak usah kau ketawa dalam kebodohanmu. Karena Roh Kudus yang ada di dalam rahim Maria Yesus bukan bermetamorfosa menjadi Yesus. Bermetamorfosa. Roh Kudus yang di dalam. Apa itu? Berdukalilah kau. Ya apa itu? Ya berdukali kau. Nggak tahu arti metamorfosa. Ya apa itu? Apa? Nggak tahu arti bermetamorfosa. Ya nggak tahu. Kasih tahu apa? Berdukalilah kau. Ya apa itu? Tari. Roh Kudus yang di dalam rahim Maria bermetamorfosa, berubah wujud menjadi daging Yesus. Jadi Yahweh jadi daging. Bukan Yahweh menjadi daging, rohnya Yahweh. Rohnya Yahweh menjadi daging. Ya. Roh Yahweh itu bukan Yahweh. Bukan. Berarti roh Yahweh beda. Roh Yahweh itulah roh yang Allah. Nah, roh Yahweh itulah roh yang Allah, roh yang sangat ajaib. Ya, bentuk Yahweh itu seperti apa? Seperti manusia. Ada hidung Yahweh. Seperti manusia. Ada hidung. Apa? Yahweh ada hidung. Seperti manusia, banyak lengar. Iya, ada hidung atau tidak? Seperti manusia. Kenapa lagi pertanyaanmu? Yahweh bibirnya tebal apa tipis? Mana ku tahu? Loh, Yahweh udah tua atau masih muda? Yahweh itu adalah sosok yang Allah Tritunggal. Iya, dia masih muda atau udah tua? Ya, udah tua kali lah. Oh, udah tua. Umurnya kira-kira berapa Yahweh? Dialah yang awal. Dialah yang awal. Saya bertanya umur berapa tahun Yahweh? Yahweh dialah awal segala sesuatu. Umur berapa tahun? Ya mana tahu aku. Loh, terus kok katanya tentang Yahweh? Kok dari mana? Dialah pemimpin para Allah. Siapa pemimpin para Allah? Yahweh. Yahweh bukan Allah. Yahweh itu sosok yang Allah Tritunggal. Berwujud. Berwujud. Ada kaki. Dia seperti manusia. Tingginya berapa kilometer? Ya saya nggak tahu. Punya tangan 2. Seperti manusia longor. Punya biji mata, pakai lensa. Seperti manusia. Punya telinga. Yahweh itu sesosok yang Allah Tritunggal. Roh Kudus yang mana? Yang Allah Tritunggal. Roh Kudus mana? Roh Kudus adalah bagian dari dirinya. Jadi siapa? Sosok yang Yahweh adalah sosok yang Allah Tritunggal, artinya dia memiliki roh, memiliki raga yang Allah. Roh apa? Dia memiliki firman atau kecerdasan. Roh apa? Pengetahuan yang Allah. Roh apa? Kemudian dirinya juga memiliki roh yang Allah. Jadi iblis ada roh. Apa? Iblis juga roh. Iblis juga roh. Roh dari mana iblis? Roh dari mana? Ya. Segala sesuatu berasal dari Yahweh. Berarti iblis itu adalah roh Yahweh juga. Iblis itu bukan langsung dari Yahweh, tetapi iblis adalah atau Lucifer atau penghuni gua gelap. Penghuni gua gelap itu adalah disebut pejabat gua gelap atau iblis. Dari sanalah iblis itu mengumandangkan surga palsu. Nah, itu rohnya dari mana? Segala sesuatu berasal daripada Yahweh. Berarti iblis ini adalah roh dari Yahweh. Iya.
Berarti Yahweh kau juga bukan termasuk langsung secara langsung berasal dari ini. Jadi gini, sama kayak gini. Sekalipun kau berasal dari mamamu, tetapi kau bukan berarti kau lahir menjadi seorang jahat dari mamamu. Ya, yang pasti alif lam lam ha tidak pernah disembah oleh Abraham Bibel. Ya, itu harus dihafal. Yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh para jin. Pertanyaan saya, Zat Gendar, siapakah junjungannya Muhammad? Yesus. Yesus tidak mengenal Muhammad. Muhammad adalah antikristus. Yesus. Muhammad adalah antikristus, tidak berjunjungan kepada Yesus. Oke, saya bertanya ya. Oke, saya bertanya ya. Saya bertanya ya. Jawab pertanyaan saya. Siapa junjungan Paulus? Yesus. Siapa junjungan Yesus? Yahweh sama pencipta. Siapa junjungan Yahweh? Tidak, karena dia tidak. Yahweh tidak berjunjungan karena dialah. Kau Yahweh berjunjungan. Dialah junjungan tertinggi di semesta. Siapa paling tinggi? Yahweh. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah Anak, bukan Allah Bapa. Jadi yang berkuasa anak atau Bapa? Semua mereka berkuasa, tetapi yang paling berkuasa Bapaknya. Berarti mamanya nggak berkuasa? Semua makhluk berkuasa. Di mana Allah Ibu? Siapa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu mana? Gak ada istilah Allah Ibu di dalam Bible. Yang ada Allah Bapa, dialah segala sesuatu. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Para malaikat surga juga disebut Allah Anak. Yang melahirkan Yesus perempuan atau laki-laki? Yang melahirkan di dunia Maria. Allah Maria mana? Allah Maria. Ya. Kuasa nggak ngerti apa nih ngomongkan ini. Asbun dia nggak ngerti apa-apa. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Ibu mana? Gak ada Allah Ibu. Terus kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibunya nggak ada? Siapa yang melahirkan itu? Melahirkan berbicara anak? Hierarki. Siapa yang melahirkan anak? Melahirkan siapa? Yang melahirkan anak siapa? Anak siapa? Anak. Allah Bapa ada, Allah Anak ada. Yang melahirkan anak siapa kalau bukan Allah Ibu? Yang melahirkan Yesus di dunia Maria. Nah, Allah Ibu mana? Sebelum Yesus hadir di dunia, Yesus sudah ada di sorga. Saya tanya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Mama. Kenapa nggak ada Allah Mama? Gak ada Allah Mama boloon. Jadi gini, menurut Bible, Sang Maha Pencipta tidak pernah memberitahu nama. Siapa yang melahirkan Allah Anak? Menurut Bible, Sang Maha Pencipta Siapa tidak pernah memberitahu nama. Yang melahirkan Allah Anak siapa? Allah Anak yang melahirkan Yesus. Ya. Maria di bumi. Mama atau tidak? Mama. Ya. Mamanya Yesus. Ya, ibunya. Mamanya kan? Iya. Berarti Allah Mama ada? Bukan, tidak ada Allah Mama. Kenapa kok nggak buat Allah Mama ada? Allah Ya. Bapa, Allah Anak, Allah ada Mama. istilah Allah Mama. Loh, terus yang melahirkan Yesus Allah Bapa? Yang melahirkan Allah Bapa artinya, Allah Bapa artinya, dialah Allah yang tertinggi. Terus Allah Anak? Allah artinya adalah segala sesuatu yang Allah yang diciptakan oleh Allah Bapa. Terus Allah Mama?
Belum balik tanya. Alam majang? Jadi gini, Hmm. nama iblis adalah nama binatang. Makanya nama iblis itu tertulis di berbagai macam binatang. Hmm. Cari Contoh. di YouTube, cari di YouTube siapa nama iblis, siapa nama binatang, Oke. maka akan ketahuan siapa di Saya sana. bertanya. Nama iblis Yesus- adalah nama binatang. Yesus- Oke, sebentar. Yesus mengusir roh iblis itu ke binatang mana yang sampai 2000? Jadi gini, iblis dimasukkan ke babi sehingga para babi-babi tidak dimakan oleh umat iblis. Ya, yang makan babi ini Karena siapa? babi berjasa kepada iblis sehingga para umat iblis tidak mau makan babi. Makanya gini, babi itu kawan iblis. Yang makan babi siapa? Ah, Yang musuh makan babi. babi. Musuh Ya. babi. Yang makan babi siapa? Musuh babi. Musuh babi apa kawan babi? Tidak mau makan babi. Musuh babi apa kawan babi? Musuh babi kawan tidak. Ya, seiblisnya iblis. Iblis tidak mau makan kawannya. Sebabinya Makanya- babi, babi tidak pernah mentusbol lubang pantat. Jadi gini, Apa? iblis berkawan sama babi sehingga iblis Ah. tidak mau makan babi. Ah. Ya, Terus? iblis kan berkawan sama babi. Itu Tahu. sebabnya iblis Ya. tidak mau makan babi. Ah. Siapa Iblis yang berkawan tidak sama makan babi? Roh iblis dibuang ke babi. Terus Ah. babi ini ada roh iblis, betul? Betul. Yang memakan babi, kresteng, betul? Iya, karena kami Nah, bermusuhan makanya dengan babi. kresteng kayak babi dan iblis, betul? Bukan. Iya, Karena betul. babi adalah musuh kami. Karena babi adalah musuh kami. Garam Cina. Halo garam Cina. Islam Kristen. Monitor Kak Nur, monitor. Islam Kristen, Karena Bang. babi adalah musuh iblis, makanya iblis Katolik. tidak ada makan babi. Katolik. Ya, Iyalah. Nah, coba Semua tanggapi. dukun, dedengkau iblis tidak mau makan babi. Semua dukun di Apa kau bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babi ada roh iblis, babi dimakan sama kresteng, kresteng memakan babi yang ada roh iblis, ternyata kresteng adalah iblis tidak mau memakan kawannya. Iblis Berarti tidak mau makan kawannya. Iblis Karena tidak mau makan iblis kawannya itu ya? menyelamatkan Yesus makan babi iblis, tidak? masukkan ke dalam laut. Yesus makan babi tidak? Yesus Hmm. makan babi. Dari dikatakannya Yesus makan babi daripada Yesus berkawan. Yesuslah Parah kau. yang memberikan perintah semua makanan halal. Sinyal tuh. Lihatlah di semesta ini, tidak ada dukun yang makan babi. Kenapa? Kalau dimakannya babi, berarti dia langsung hilang kedukunannya. Karena Yesus makan babi. Yesus makan babi. Makan babi? Yesus makan babi tidak? Makan babi? Di mana tertulis? Ya, nggak ada. Nampak tertulis mau dia makan babi? Memang, tetapi Yesuslah yang menghalalkan segala macam makanan. Berarti Yesus memasukkan iblis ke dalam babi. Babi ini dimakan oleh Yesus. Berarti Yesus makan iblis. Makanya gini, makanya iblis takut sama Kristen. Kenapa? Yesus ngusir iblis ke babi. Yesus makan babi. Berarti Yesus makan iblis. Oh tidak. Tadi kau bilang Yesus makan Yang babi. dimakan dagingnya, bukan rohnya. Gak ada orang bisa makan roh. Iblisnya kemana? Ya tinggallah di laut. Nggak dimakan Yesus. Iblisnya itu tinggal di gua-gua gelap. Oh, yes, berarti Yesus makan babi, iblisnya disisihkan sama Yesus.
Iya kan otomatis begitu dibunuh kan langsung hengkang iblisnya. Oh, berarti Yesus membunuh babi. Ya. Gak mungkin bulat-bulat Terus dimakan sama Yesus iblis. Bincang dulu. Terus di iblisnya dimakan sama Yesus. Ya tidaklah. Orang dia roh. Kayak mana makan roh? Roh jahat. Tapi kok bisa dimasukkan ke dalam babi? Kok dimasukkan ke dalam babi iblisnya? Siapa tidak memakan babi berarti kawan babi. Aduh, sinyalku putus-putus kan orang. Lanjutlah dulu kan orang. Ku cari sinyal bagus dulu kan orang. Bang Ben. Aku nggak. Ya, Aku selesai sama jahat dia. kali ya. Selesai. Aku udah selesai sama Orang dia. barbar tidak berjunjungan. Jadi babi diisi iblis. Babinya dimakan Yesus. Iblisnya lari. Jadi percuma dong iblis ini dimasukkan ke babi. Percuma. Itu kan cerita masa Aduh, aku lalu. turun dulu sinyal gue juga kali. Babinya mengantarkan iblis ke dalam dasar laut. Ya, bukan berarti di setiap babi ada iblis. Tetapi karena babi berjasa kepada iblis, makanya iblis Lanjut, Bang Ben. tidak mau memakan babi. Itu kan masalah historisnya, ada historisnya babi terhadap iblis. Bukan berarti di setiap babi ada iblis. Itu kan masalah historisnya. Babi itu berjasa kepada iblis yang mengantarkan iblis itu ke dalam dasar laut. Gitu. Lu bukannya Yesus yang berjasa terhadap iblis ya, yang masukin iblis ke dalam babi. Yesus yang berjasa terhadap iblis, bukan babi. Ayo. Jadi Yesus memiliki, Iya kan dia berjasa nggak Yesus itu terhadap iblis? seorang yang powerful, seorang Allah. Iya Seorang makanya sengaja. dimasak. Sehingga Dimasak saya tanya. iblis pun takut Yesus berjasa nggak terhadap iblis? Memasukkan iblis ke dalam babi, dia punya jasa nggak terhadap iblis? Jawab. apa? Kenapa jadi keluh lidahnya? Yesus yang Kalau masalah memasukkan jasa iblis dalam berjasa kau babi. bilang, ya nggak apa-apa kau bilang Yesus berjasa memasukkan iblis ke dalam babi. Masalahnya apa? Yang pasti saya teruskan ya. yang mempersahabat Bisa ya? Nabi barbar tidak Makanya berjunjungan. itu Nabi barbar tidak sabar. berjunjungan. Karena sabar gue masak. Karena Yesus ini berjasa terhadap iblis. Pertama, dia ini bestian kan sama iblis. Dia pernah naik gunung bareng iblis, camping bareng, naik ke atas gunung bareng iblis. Besti kan Yesus sama iblis. Bahkan Ya, nggak ketika apa-apa, kita itu buka di 1 Korintus 5 persepsimu, nomor nggak 5, apa-apa. sama-sama Karena jadi juru intinya selamat, adalah dan Nabi orang itu barbar harus tidak diserahkan. berjunjungan. Sabar. Kok jadi terguncang tadi sama Tante Mika? Santai loh, kenapa jadi sama saya jadi terguncang? Sedikit pun saya Iya, tergoncang. gantian bisa ngomong nggak? Bisa gantian Ya, ngomong nggak? dikumpulkan klien makhluk Iya. muslim itu, gak ada saya tergoncang. Bisa, Yang pasti, ya bisa gantian ngomong nggak? Oh lanjut dulu, Abraham silakan. Israel Oke, tidak oke. menyembah Gumasa. alif lam lam ha. Gumasa. Jadi Yesus memasukkan iblis ke dalam babi. Pas mau makan babi, iblisnya dikeluarkan lagi. Itu kan cerita bahwasannya dulu. Berarti iblis ini keluar masuk ke dalam babi. Dulu, ya. Gumasa. Jadi kan Yesus Makanya ini sekarang di Gumasa. dasar laut adalah Dengar dulu. oleh para iblis. Dengar dulu. Makanya di dasar laut itu dihuni Dengar oleh para dulu iblis. Gumasa. Jadi Yesus memasukkan iblis ke babi. Ya kan? Pas Yesus mau makan babi, dikeluarkannya lagi iblis ini. Hah? Babi yang mana? Babi yang dimakan Yesus.
Blokannya kau. Tadi kan kamu bilang Yesus memasukkan iblis ke dalam babi. Babi yang diusir, ya, yang dimasuki iblis, dia kan sudah mati ke dalam dasar laut. Belum. Bohong, mana ada ditulis dasar laut. Babi barbar. Jangan nipu kau. Barbar pasti Nipu tidak pula ini gue masak diuntungkan. nih. Jadi ketika Yesus makan babi, apa kata Yesus kepada iblis mengeluarkan babinya? Khayalanmu. Jadi Ketika iblis dimasukkan ke dalam babi. kepada iblis. Jadi kan Yesus memasukkan Iblis ini. ingat kebaikan babi, nenek moyang babi. Ya, sehingga makanya iblis itu tidak mau memakan babi. Iblis tidak mau makan babi. Karena apa? Karena babi itu dulu. Karena babi Yang makanan babi Jesus, rasa. makanya iblis nggak mau makan babi. Karena babi makanan Jesus, bener nggak gue masak? Apa? Karena babi makanan Jesus, makanya iblis nggak mau makan babi. Karena babi itu makanan orang-orang yang Jesus. memusuhi iblis. Makanan Jesus, ya benar. Orang-orang yang memusuhi iblis pasti makan babi. Karena babi itu Oh, berarti Yesus mengambil makanan iblis. apa? Yesus mengambil makanan iblis. Dipelesetkan habis otak dia. Kan iblis dimasukkan ke dalam babi. Oke, karena Ketika Yesus pertanyaan mau saya makan tak babi, dijawab, iblisnya disuruh berarti keluar. Kesimpulan. Ya, saya bilang tadi, orang barbar, orang nggak karu-karuan. Ketika pasti tidak memiliki keinginan. Yesus makan babi ini, iblis ada nggak di dalam babi? Ya iya enggak lah. Kenapa dia nggak ada? Yang dimakan kan dagingnya. Jadi iblisnya dikeluarin lagi. Kalau babinya sudah mati, rohnya otomatis terbang. Oh, berarti iblis merasuk lagi kepada orang. Masuk ke Jesus Kembali iblisnya. kepada Dia Iblis kembali ke lagi Jesus. dia ke gua gelap. Oh, Bukannya masuk ke Jesus. Berarti mayat yang keluar dari goa itu iblisnya. Iblis, iya mayat yang terus makan ikan goreng, terus nak terangkat ke langit dibilang Tuhan, itu iblis itu. Iblis itu dari Jadi- gua gelap itu keluar. Iblis Benar, biasa. adalah yang berkuasa dari gua gelap. Iya. Oke, Yang mendapat jabatan dari gua gelap. waktu mayat Yesus keluar dari goa itu gelap apa terang? Ya, Yesus pernah mati, makanya dia dimasuk di dalam gua, di dalam kuburan. Nah, Berarti ini iblisnya yang keluar dari Bersih goa. anjing. Hah? Bersih Ya. Ben. Badian Ben. kenapa Iya, kau gua masak. marah sama aku? Ketika Yesus masuk ke dalam gua gelap, dia keluar dari sana. Ya, gua masak. Ya, setelah dia hidup ya bangkit lah Iblis ya. dari gua gelap. Iya Tante Berarti Rita. berarti Tante Rita, yang iblis keluar ini dari keluar gua dari itu gua iblis ya? gelap. Jadi karena Yesus seorang Tuhan, maka dia kembali ke surga. Seorang atau Tuhan? Tuhan. Seorang atau Seorang Tuhan? Tuhan. Seorang pejabat surga. Karena Yesus Seorang Tuhan, pejabat surga. Apa lagi seorang Tuhan? Seorang Tuhan artinya seorang pejabat surga. Yesus ini seorang atau Pejabat Tuhan? surga. Yesus seorang pejabat surga atau seorang Tuhan. Oh, berarti Yesus ini orang yang dituhankan. Orang yang diteladani, orang yang dituankan. Dituhankan. Artinya- Berarti dia bukan Tuhan asli. Artinya junjungan. Berarti dia bukan Tuhan asli. Semua pejabat surga adalah Tuhan. Oh, semuanya berarti Tuhanmu banyak. Ya. Jadi dan hanya para pejabat surga. Tuhanmu banyak. Ya, hanya para Oke. pejabat surga lah yang Tuhan. Pejabat Ya. nerakanya siapa? Pejabat gua gelap disebut hantu. Pejabat nerakanya siapa? Pejabat gua gelap adalah hantu. Itu Pejabat neraka siapa, Gumasa? Hah? Pejabat nerakanya. Pejabat gua gelap. Yesus lah.
Yesus Pejabat lah. nerakanya siapa? Pejabat gua gelap. Yesus yang keluar dari gua gelap tadi. Pejabat yang mengaku-ngaku dia penuntun Tuhan. surga ya, tapi berasal Yang dari ngaku gua gelap. Tuhan tadi. Berarti Yesus. Pejabat gua gelap adalah hantu. Oh Yesus. Gitu. Yesus adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Pejabat neraka siapa? Apa? Pejabat neraka siapa? Pejabat neraka yang sekarang sedang bersarang di gua gelap. Yesus yang keluar dari gua gelap tadi. Yang sekarang siapakah yang sedang bersarang sekarang di gua gelap? Yesus. Oh Yesus kan dari surga. Belum, masih di gua gelap. Belum. Bersarang sekarang di gua gelap atau di kuburan Di adalah mana Muhammad. Yesus mengatakan dirinya di Yang surga? sekarang bersarang di kuburan ada. Di mana Yesus mengatakan dia tinggal di surga? Kuburan adalah gua gelap. Jadi mamanya Yesus di gua gelap juga. Apa? Ya. Mamanya Yesus di gua gelap juga. Mamanya Yesus sudah di surga. Di mana tertulis mamanya Yesus di surga? Sebab orang-orang suci lulus menjadi Tuhan. Di mana dikatakan bahwa mamanya Yesus Maria itu orang suci? Iya. Maria adalah Siapa? orang suci. Di mana pula mamanya orang suci dikatakan? Mamanya Yesus adalah orang suci. Yang nyabut nyawa mama Yesus siapa? Yang nyabut nyawa Mama Yesus, Ya, Bapa di surga lah. bukan Yesus. Bukan. Jadi bapak nyabut nyawa mamanya Yesus. Apa? Bapak nyabut nyawa mamanya Yesus. Jadi gini. Soal Bapak nyebut nyawa, yang nyabut nyawa mamanya Yesus algoritmanya siapa? gini. Algoritma eksistensi nyawa di dalam Alegori, setiap tubuh algoritma. adalah algoritma Yang nyawa berada di dalam nyawanya tubuh mamanya adalah Yesus siapa? apa? Yang nyabut nyawa mamanya Yesus siapa? Yang nyabut Ya, Yahweh. nggak marah Yesus? Siapa Ya, itu enggak. yang Nggak marah dia? Enggak lah. Kenapa nggak marah? Jadi pemilik roh adalah Oh jadi Yahweh sama pencipta. boleh dicabut-cabut nyawa mamanya. Ya. Itu kan sudah ketetapan penciptaan. Setiap daging yang tidak yang tidak lagi memadai menampung roh, maka roh itu otomatis beranjak ke pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Enok siapa yang nyabut nyawanya? Kok nggak disebut nyawa Enok sama Elia? Itu bukan dicabut, itu otomatis. Di mana kuburannya Elia sama Enok? Misalnya gini, kalau Tante Mika sudah busuk, otomatis nyamamu hilang tanpa dicabut. Tanpa dicabut. Jadi Ya. nyawaku otomatis tanpa dicabut, tapi nyawa Mama Yesus dicabut. Ya, sama itu logikanya, sama setiap orang yang sudah yang tubuhnya tidak lagi sehat atau tidak memadai lagi menampung roh. Kenapa tubuhnya nggak maka sehat? itu otomatis Kenapa tubuhnya nggak sehat? kembali kepada pemiliknya. Kenapa tubuhnya nggak sehat? Kenapa tubuhnya yang sehat? Sudah tua. Sudah tua, jadi dicabut sama Yesus, Bukan dicabut sama Yesus, Longor. sama Bapak. Di dalam Loh, Bapak kan udah tua penciptaan, juga. dan di dalam Iya, penciptaan, Tante Mika. Bapak di surga makhluk udah tua Tritunggal, juga. Berarti dia mati juga nanti. di Iya. dalam Iya, Kumasa. penciptaan makhluk Bapak kan udah tua. Tritunggal, tahunya kau makhluk Tritunggal apa? Yang nyabut nyawa babi siapa? Siapa? Yang nyabut nyawa babi. Itu kan otomatisasi daripada penciptaan. Nggak ada cabut mencabut di situ. Jadi nyawa Mama Yesus dicabut oleh Bapak.
Tidak. Tadi kau bilang Bapak. Bapak yang cabut Inilah kemana ini? Tuhan. Hah? Dalam proses penciptaan sudah diciptakan sedemikian rupa, setiap tubuh yang tidak memadai menampung roh, maka roh itu kembali kepada pemilik Kenapa roh. nggak sanggup nampung roh? Penuh kali rohnya. Loh, nggak pernah sekolah kau ya? Nggak, kan karena nggak menampung lagi biasanya karena penuh. Itu urusan daripada yang pencipta. Yang nyabut nyawa babi, Gak ada nyabut nyawa babi. nyabut nyawa Mama Yesus, Gak ada nyabut nyawa Yesus. nyabut nyawa Yesus, Gak ada. nyabut nyawa Bapak. Gak ada. Jadi nggak ada nyawa. Blow on kali kau ini. Nggak ada nyawa atau ada nyawa? Nyawa itu bisa hinggap di dalam suatu tubuh yang memadai. Oh, nyawa ini ibaratkan burung bisa hinggap. Blow on lo. Taunya kau roh. Burung ini atau blow on. tenaga. Yang blow on burung tadi. Roh itu tenaga. Tenaga hidup. Tenaga, Allah tenaga. Tenaga hidup. Kalau bensin, jadi kalau mobil ada tenaganya, berarti mobil ini ada rohnya. Ada rohnya, ada rohnya. Roh. Mobil ada tenaganya, Tenaga ada horsepowernya yang kan? bersemayam di dalam Berarti ada tubuh. rohnya gitu, kumasak. Jadi, Hah? jadi kalau mobil ada tenaganya, berarti mobil ini ada rohnya. Iyalah. Oh, mobil ada Siapa yang nyebut rohnya. nyawa mobil? Apa? Yang nyebut nyawa mobil siapa? Jadi inilah kalau ke persekolah. Tuh katanya ada Jadi rohnya. pejabat surga menyabut nyawa mobil dicabut oleh iblis dipindahkan ke babi dimakan Yesus terangkat ke surga, Bapak menyabut nyawa Yesus, gitu. Ya, Jadi kalau habis bensin siapa yang mencabut bensinnya gitu? Coba. kan bisa Bukan beli. nyawa tadi roh. Blow Kan bisa beli. on. Blow on. Bentar, bisa berarti beli. kalau baterai ada tenaganya, berarti baterai itu ada rohnya, gue masak. Bener. Iya. Terus siapa yang nyabut nyawa baterai? Roh baterai siapa yang nyabut rohnya baterai? Tenaga baterai menjadi habis di dalam proses pergerakan daripada kendaraan itu. Habis di situ Yang ngabisin bukan siapa? berarti menjadi musnah. Yang ngabisin rohnya siapa? Tapi terjadinya perbedaan potensial yang nol, makanya tidak ada lagi arus mengalir. Kan Yang arus habisin tidak rohnya mengalir, baterai siapa? istilahnya Masa? kehabisan baterai, kehabisan daya, kehabisan Iya, kehabisan baterai kan roh. punya roh. Kata gue masak, baterai ada rohnya. Yang habisin rohnya baterai siapa? Itu namanya potensial. Oh, dia impoten. Wah, jangan. Oh, berarti babi ini konten ada rohnya dimakan oleh Yesus. Roh itu Yesus. roh atau tenaga baterai yang dalam baterai Mm-mm. itu namanya potensial. Oh, impoten nggak bisa beranak. Blow on. Jadi ada babi impoten nggak bisa beranak, dimasukkan roh iblis dimakan oleh Yesus, gitu. Jadi Nabi barbar adalah Nabi yang tidak berjunjungan. Enggak, babi tadi kan dicabut nyawanya oleh iblis, ya kan? Siapa bilang? Kamu Mana ada? ada, Wah, jujur. blow on lah. Oke, ketika babi dimakan Yesus, iblisnya kemana? Di gua gelap. Ke tempat asal Menyatu Yesus lah tadi, sama tempat Yesus. gua Yesus. Menyatu dong sama Yesus. Ke iblisnya. dalam gua gelap. Makanya Oh, sekarang berarti gua gelap ini tempat yang Yesus. bersarang di gua gelap adalah atau di rumah-rumah hitam Gini, adalah roh iblis. Gua masak. Babi yang ada iblisnya ini kan sejaman dengan Yesus. Yang ada goa gelap kan baru goanya Yesus.
berarti iblis tadi masuk ke guanya Yesus. Oh, tidak. Terus gua gelap mana? Kan Nabi Muhammad belum lahir. Yang gini, sampai sekarang di mana kau lihat ada gua-gua gelap? Bukan, iblis yang di dalam babi ini kan babinya dimakan oleh Yesus. Nah, iblis yang di dalam Yesus ini kemana perginya? Ke gua mana? Kalau gua Nabi Muhammad kan belum ada. Ke gua siapa dia pergi? Jadi kan waktu iblis Guanya Jesus masuk lah. ke dalam daging babi, kemudian babinya kecebur ke dalam laut, Nggak ketolongi. Nggak iblisnya ketolongi. bersarang di dasar laut. Berarti, Makanya dasar laut juga lah sarang iblis. oh berarti Yesus ke laut jadi nelayan waktu naik kapal itu. Kan, jadi Kan Oh, waktu yang waktu jaga Yesus itu tidur di atas cuma di kapal, dalam iblis. ada iblis. waktu dengar dulu, Di waktu dasar Yesus, laut juga adalah sarang iblis. berarti ketika Yesus ke laut di atas kapal dia tidur, Yesus tidur di sarang iblis. Beda permukaan laut dengan dasar laut, bisa nggak kau bedakan, kawan? Kan di laut juga kan? Di dasar laut. Oh, Yesus ke dasar laut nyelam. Jadi gua gelap adalah sarang iblis. Berarti Dari gua gua termasuk gelap, gua Pak. gelap Yesus. Dia menyuruh seseorang, menjadikan seseorang memberitakan surga palsu. Berarti Paulus lah yang memberitakan surga palsu itu. Tidak, Kan sesudah Yesus baru ada Paulus. karena iblis atau antikristus adalah orang-orang yang tidak berjunjungan kepada Yesus. Paulus junjungannya siapa? Yesus Mana ada, kan dibunuhnya pengikutnya semuanya. itu kan sebelum Paulus Yesus memang, tetapi setelah Paulus bertobat, jadilah Yesus. Siapa yang menyaksikan menjadi Paulus junjungan bertobat? bagi Paulus. Siapa yang menyaksikan Paulus bertobat? Siapa yang menyaksikan? Ikan itu tertulis di Bible. Gak ada. Gak ada. Paulus itu pura-pura bertobat. Jadi nggak usah kau framing kita orang lainnya. Yang harus kau ceritakan kita mau. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah boleh kita dustaku. orang lain. Dengar. Kalau kita Dengar, mau tidak ya. jong, Dengar. ceritakanlah. Kalau berdusta itu baik apa buruk? Apa? Berdusta baik apa buruk? Berdusta apakah baik atau buruk? Belum tentu buruk, belum tentu baik. Berarti boleh berdusta. Boleh tidak boleh? Berarti kau jangan besok bawa hadis yang berdusta dalam 3 situasi itu lagi. Kalau boleh kau bilang sekarang. Sekarang gini. Ya, Berarti iblis ini masuk ke guanya Yesus. tidak pada saat Yesus hadir di dalam kuburannya. Babinya tadi mana? Apa? Babinya tadi mana? Kok babinya? Babi yang dimasukkan iblis tadi mana? Babi yang di Yesus. babi Di yang dalam di perut Yesus. Jesus. Iya. Di dalam perut Jesus. Bareng iblis. Di dalam perut Jesus. Sekali. Serendah itu kah akiumu? Babi yang dimakan Yesus Quran tadi bukan kemana? dong. Kabarkanlah Quranmu kawan. Enggak. Ini kita harus selesaikan dulu masalah babi ini. Nggak ada gunanya. Tetap saja iblis itu antikristus. Antikristus adalah orang-orang yang tidak berjunjungan. Orang yang kepada makan Yesus. babi ini dia berteman dengan babi. Jadi Nabi barbar adalah Nabi Kan yang kamu tidak bilang tadi, berjunjungan. Bu Masa, orang yang tidak makan babi berarti dia bermusuhan dengan babi. Orang yang makan babi dia berteman dengan babi, betul? Orang yang berteman dengan babi tidak makan babi. Karena iblis tidak mau makan teman. Jadi orang Kristen yang memelihara babi berarti dia memelihara musuhnya. Iya, untuk dimakan. Oh, berarti
Kalian memang mengasihi babi. Hah? Kalian mengasihi babi. Bukan mengasihi babi. Mau Kan memakan musuh kalian babi. itu. Mau memakan babi. Kan katanya kasih Tidak musuhmu. mau makan Kan musuh. kawan. Kan kamu bilang tadi babi itu adalah musuh. Kenapa kau makan? Kan ajaran Yesus kasih sama musuhmu. Jadi dalam konteks kenapa Kristen memelihara babi? Karena musuh. Bukan karena mau Tadi dimakan. karena musuh. Kenapa kau makan babi? Ya berkenyang. Kenapa kau makan babi? Berarti kalau nggak musuh berarti temannya dong. Kalau nggak musuh, Kristen berteman sama babi. Kenapa Iya, kau berteman makan lah sama babi? babi. Tadi kau bilang kayak gini, ya. Orang yang tidak makan babi berarti dia berteman dengan babi. Orang yang makan babi berarti yang makan babi musuhan dengan babi. Sementara Yesus mengatakan kasihi musuhmu. Kenapa kau makan musuhmu? Jadi iblis tidak mau makan kawan. Iya. Jadi gini, Coba Yesus jawab bilang gini, dulu. kasihilah. Yesus mengatakan Babi gini, itu kasihilah ditanya dulu. musuhmu yang manusia. Babi itu musuhmu atau kawanmu? Musuh. Musuh. Berarti nggak boleh makan babi karena musuh itu harus dikasihi. Jadi Betul. Yesus begini, kata Yesus begini, kasihilah musuhmu yang manusia. Nggak ada. Jangan ditambahin. Nggak ada. Jangan ngarang-ngarang. Nambah. Ya, karena perintah. Oh berarti. Jadi Jangan ngarang-ngarang. kasihilah musuhmu yang manusia. Jangan Nggak ada. kasihi. Nggak ada kata yang musuhmu manusia, yang ada hewan. ditambahin. Bohong. Kasihi Yang sesama lewat lagi nggak ada. musuhmu. Kasihilah musuhmu yang manusia. Jangan ada. kasihi Mana ada musuhmu ayat yang itu? iblis. Ngarang. Jangan Jangan kasihi itu. musuhmu yang setan. Jangan Ya, kasihi tidak musuhmu boleh yang hewan. menambah-nambah dan mengurangi Iya. firman Gak Tuhan. mungkin. Itu konteksnya, Bibel itu konteksnya adalah untuk manusia. Sehingga gini. Oh, nggak ada. Beritakan Bibel ke seluruh makhluk. Nah, tuh. Jadi kasihilah Babi juga musuhmu yang makhluk ya, manusia. Tante, ya? Jangan kasihi musuhmu Iya. yang setan. Jangan Oke. kasihi musuhmu yang iblis. Jangan Oke. kasihi musuhmu yang hewan. Kenapa babi yang ada setannya ini dilepaskan oleh Yesus? Kan nggak boleh kasih musuh. Kenapa dilepas sama Yesus? Karena babi bukan manusia. Setan yang kutanya. Setan bukan manusia. Tapi musuh. Iya, kasihilah musuhmu yang manusia. Kalau yang setan jangan. Mana ada yang manusia? Jadi jangan Aman-aman kasihi aja. musuh Jadi- yang setan. Babi tadi sekarang berarti ketika orang Kristen memelihara babi, dia memelihara iblis. Memelihara musuh. Musuh lagi tadi. Berarti kamu memakan musuhmu. Iyalah, musuh memang harus dimakan lah. Kan kata Yesus kasih musuhmu. Manusia, musuh hewan. Kalau ada yang babi bentuk Ada manusia, macam-macam musuh. kalau Musuh ada yang babi bentuk iblis, manusia macam mana? musuh yang setan, Jadi kalau babi ngepet, musuh yang setan, kalau babi ngepet itu, musuh yang setan. babi ngepet boleh. Jadi kasihilah musuhmu yang manusia. Jangan kasihi musuhmu yang iblis. Jangan Oh, kasihi ayatnya musuhmu bikin yang sendiri. hewan. Kenapa musuh yang setan tidak boleh dikasih? Kenapa minta penebusan dosa, minta tolong sama setan? Ya Pak, jangan asbun kau. Ketika Yesus mau disalib kan ikut kerja setan di sana. Kenapa? Kerjasama Ketika sama Yesus iblis. disalib kan ikut iblis, ikut andil kerjasama di sana. Iya, Jadi kerjasama sekarang- sama iblis. Yang tidak suka sama Yesus disebut antikristus atau umat iblis. Kau suka nggak sama Yesus? Ya, Yesus kan junjunganku. Oke, kalau kau seandainya berada di penyaliban Yesus, kau tolong Yesus atau kau biarkan? Kok andai sekiranya Tante Mika adalah sudah dimakan anjingku. Kok ngamuk? Kalau
kau ada di zaman Makanya Yesus, jangan kau salibkan pakai Yesus anda-andai. atau kau tolong Yesus? Ya, karena Yesus Kalau tidak kau, ditolong. kalau kau di Yesus zaman tidak Yesus, perlu kau salibkan ditolong. Yesus atau kau tolong? Yesus tidak perlu ditolong. Oh, berarti kau musuh Yesus. Sama kau sama iblis. Jadi Yesus tidak perlu ditolong karena dia seorang Allah. Oke, berarti Yesus tidak perlu ditolong ya? Iya, Kenapa waktu Yesus naik keledai ditolong oleh dua muridnya? ditolong apanya? Naik ke keledai. Oh, itu maksudnya, itu aja. Maksud itu engkau anggap menolong. Kan itu menolong Yesus, katanya nggak boleh Belum nolong kali Yesus, lah itu kau. ditolong. Belum kali lah kau. Kau yang belum, tadi kata kau nggak boleh ditolong, sekarang tiba-tiba muridnya nolong dia naik keledai. Masa itu pun namanya pertolongan? Jadi itu apa namanya? Nah, tertulisnya nolong kok. Menolong naik keledai, tertulis itu. Yang pasti gini, hafal. Ayo. Nabi barbar tidak berjunjungan. Ih, enggak, Panik. Jangan sekarang panik, ya, kan kau bilang Yesus itu tidak perlu ditolong. Kenapa naik keledai ditolong sama muridnya? Ya nggak itu aja masa dibilang menolong. Jadi itu ngapain namanya kalau nggak ditolong? Sama aja itu namanya Kan tertulisnya menolong. muridnya menunjukkan rasa hormat. Ditolong nggak oleh muridnya? Bukan ditolong namanya itu. Itu tulisannya ditolong. Muridnya menunjukkan rasa hormat. Oh, berarti besok ganti ayat itu ya? Hah? Besok ganti tulisan ayat itu ya? Ya. Makanya gini pakai otak. Yesus pakai otak naik keledai. Pertanyaan saya, Ketika Yesus naik keledai ditolong tidak? bagaimana alif lam lam ha mencipta? Ketika Padahal dia Yesus tidak naik berotak. keledai ditolong tidak? Masa? Coba jelaskan bagaimana alif lam lam ha mencipta padahal dia tidak berotak. Ketika Yesus naik keledai, kau menghujat kau, aku bertanya baik-baik, kau bawa aja lah kau lagi. Banyak lagi Kristen mau naik, botol kali kau.